Dalam era perubahan yang serba cepat, pendidikan Kristen ditantang untuk tetap relevan, berdampak, dan berkelanjutan. Di tengah tantangan ini, muncul satu konsep yang menggabungkan visi pelayanan dengan semangat inovasi edupreneurship. Edupreneurship bukan hanya pendidik, tapi juga pembaharu yang melihat pendidikan sebagai panggilan, bukan sekedar profesi. Shalom, berjumpa kembali dalam channel Ikatan Kristen Nusantara yang akan membahas pendidikan Kristen melalui isu-isu kontemporer di tengah modernisasi perkembangan zaman. Episode kali ini kita akan membahas sebuah topik edupreneurship dalam pendidikan Kristen kontemporer. Sebuah konsep yang mempertemukan visi pelayanan, inovasi pendidikan, dan kewirausahaan sosial. Kita mulai dengan apa itu edupreneurship. Secara sederhana, edupreneurship merupakan gabungan dari dua kata, yaitu education dan entrepreneurship. Edupreneur adalah seorang pendidik yang memiliki semangat kewirausahaan, yakni menciptakan solusi inovatif dan berkelanjutan dalam dunia pendidikan. Namun, dalam konteks pendidikan Kristen, edupreneurship bukan sekedar usaha ekonomi dalam pendidikan. Lebih dari itu, ini adalah pelayanan yang kreatif, berbasis nilai, dan berdampak luas. Filosofi edupreneurship Kristen membahas tiga aspek. Yang pertama adalah imago Dei. Setiap individu diciptakan menurut gambar Allah. Maka setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang membangun martabatnya. Yang kedua adalah mandat budaya. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memanggil manusia untuk mengelola dunia. Dalam konteks pendidikan, ini berarti kita dipanggil untuk menciptakan sistem pendidikan yang bermakna, yang relevan, dan berkelanjutan. Transformasi sosial yang menjadi bagian ketiga dalam pengertian ini, edupreneur Kristen tidak hanya mencari keuntungan, tapi ingin mengubah kehidupan, mengangkat yang tertindas, dan membangun komunitas. Dalam pengertian edupreneurship, pasti ada tantangannya, terutama dalam pendidikan Kristen saat ini. Pendidikan Kristen hari ini menghadapi beberapa tantangan, yaitu perubahan teknologi dan digitalisasi yang cepat, tantangan pendanaan lembaga pendidikan, serta kebutuhan kurikulum yang lebih kontekstual, demikian juga yang transformatif. Penurunan minat terhadap pendidikan berbasis nilai. Ini beberapa tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Dalam konteks ini, edupreneurship menjadi jawaban alternatif dalam menghadirkan pendekatan yang berani, yang adaptif, dan yang misioner. Ada tiga aspek mengapa edupreneurship penting bagi pendidikan Kristen. Yang pertama adalah memberdayakan. Edupreneur Kristen memikirkan model-model pendidikan yang memberdayakan guru dan siswa, seperti sekolah sosial, kelas online dengan biaya murah, atau sistem sponsorship. Berikutnya adalah yang kedua, menjangkau. Edupreneur menciptakan produk
atau platform yang menjangkau wilayah dan kalangan yang selama ini belum tersentuh. Dan yang ketiga adalah mandiri dan berdaya saing. Edupreneurship membuka peluang bagi sekolah Kristen untuk tidak hanya bertahan, tetapi berkembang secara finansial dan spiritual. Edupreneur Kristen tidak hanya bicara soal inovasi, tetapi juga integritas. Beberapa nilai yang tidak boleh dilupakan, di antaranya, yang pertama adalah servant leadership, kepemimpinan yang melayani, bukan mencari keuntungan semata. Berikutnya yang kedua, transparansi dan kejujuran dalam penggunaan dana serta keputusan dalam wujud aspek pendidikan. Yang ketiga adalah kesetaraan dan keadilan. Dalam hal ini, aspek pendidikan harus terbuka bagi siapa saja, bukan hanya orang atau komunitas yang mampu. Kita percaya bahwa dunia pendidikan adalah ladang misi, maka segala kreativitas dan inovasi harus tetap berpijak pada kasih, keadilan, dan kebenaran Injil. Akhirnya, langkah praktis untuk menjadi edupreneur Kristen. Bagaimana memulainya? Berikut beberapa langkah praktis. Yang pertama-tama pasti temukan panggilan saudara. Apa beban Anda dalam dunia pendidikan? Apakah itu anak-anak marginal, kurikulum yang tidak relevan, digitalisasi, dan lain sebagainya? Mulai dari hal yang kecil, bagian yang kedua. Anda bisa memulai dengan membuat modul pelajaran kontekstual, membuat kelas online kecil, atau mendampingi guru-guru lain. Yang ketiga adalah kolaborasi dan komunitas. Edupreneur tidak bekerja sendiri. Bangun jaringan dengan gereja, dengan sekolah, ataupun juga dengan lembaga sosial. Berani mengambil resiko. Bagian yang keempat, layaknya entrepreneur sejati, edukator Kristen harus berani berinovasi meski belum sempurna. Akhirnya, edupreneurship dalam pendidikan Kristen adalah tentang menghidupkan kembali panggilan misi di dunia pendidikan. Kita tidak hanya mengajar untuk mengisi kepala atau transfer knowledge, tetapi juga membentuk hati dan menggerakkan tangan untuk berkarya di dunia. Seperti Yesus di dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Biarlah setiap karya kita di bidang pendidikan membawa kehidupan dan kelimpahan bagi siswa, bagi guru, komunitas, dan bangsa. Terima kasih telah menyaksikan podcast Ikatan Kristen Nusantara. Apabila pembahasan ini memberkati, silakan like, share, dan subscribe. Mari terus menjadi terang dan garam dalam dunia pendidikan. Tuhan memberkati. Ikatan Kristen Nusantara adalah komunitas lintas denominasi. Ayo, kita berkolaborasi dengan kasih, bersinergi dengan semua gereja dan lembaga Kristen lainnya untuk membina dan memberikan beasiswa kuliah bagi anak-anak Kristen yang berprestasi namun terkendala biaya, supaya anak cucu mereka akan perkasa di bumi dan keselamatan yang dari Tuhan sampai ke ujung bumi.